Pemirsa, seorang pasien diduga terpapar superflu dilaporkan meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung. Pihak rumah sakit ini masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian pasien. Seorang pasien yang diduga terpapar superflu dilaporkan meninggal dunia di Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung. Sebelumnya diungkapkan tim Pinere Rumah Sakit Hasan Sadikin, dari 10 pasien dengan gejala influenza A, H3N2, subclade K, yang belakangan dikenal sebagai superflu. 2 pasien mengalami kondisi berat dan harus mendapatkan perawatan. 1 pasien dirawat di ruang high cap, sementara 1 lainnya dirawat di ruang intensif. Pasien yang menjalani perawatan di ruang intensif tersebut kemudian dinyatakan meninggal dunia. Pihak RSHS menegaskan, belum dapat dipastikan apakah kematian pasien tersebut secara langsung disebabkan oleh superflu. Pasien diketahui memiliki riwayat penyakit bawaan atau komorbid yang cukup berat, sehingga memperburuk kondisi kesehatannya. Ada 2 yang berat, 1 masuk ke ruang high cap dan 1 masuk ke ruang intensif. Dan 1 yang masuk ke ruang intensif memang terus dinyatakan meninggal karena disebabkan karena ada komorbid yang lain. Apakah itu langsung disebabkan oleh virus? Kita tidak bisa menyatakan karena memang dia mempunyai komorbid yang banyak. Masyarakat tetap dihimbau untuk tetap waspada terhadap gejala flu berat. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang membawa kayu gelondongan kembali menerjang Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Tidak ada laporan mengenai korban dan kerusakan infrastruktur terkait banjir bandang. Banjir bandang yang membawa kayu gelondongan terjadi di kawasan aliran sungai Wih Gile, Kampung Fajar Harapan, Kecamatan Timang Gajah. Material kayu yang terbawa arus banjir itu melintas di perkampungan warga dengan cukup deras yang membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Menurut Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, air yang membawa material kayu tidak sempat meluap karena sungai yang dalam. Hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan jembatan utama, khususnya di ruas jalan nasional Biren Takengon yang melintasi kampung tersebut. Dari Bener Meriah Aceh, Yusradi iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini kembali memimpin rapat koordinasi membahas pemulihan Aceh setelah bencana menerjang wilayah tersebut. Rapat ini diikuti Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi Pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kembali memimpin rapat koordinasi membahas pemulihan Aceh setelah bencana menerjang wilayah tersebut. Rapat ini diikuti Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah. Rapat digelar di Banda Aceh Sabtu pagi. Ini merupakan rapat koordinasi lanjutan setelah pertama kali digelar pada bulan lalu yang juga dipimpin Dasko. Rapat kali ini beragenda mendengarkan laporan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya. Selain itu, Satgas DPR akan menyerahkan hasil koordinasi terintegrasi kepada Satgas dari pemerintah. Dan setelah beberapa hari ini kemudian dari hasil rapat-rapat tersebut mungkin nanti akan dapat disampaikan laporannya. Dan kemudian setelah itu Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI itu kemudian akan menyerahkan hasil dari koordinasi yang terintegrasi tersebut kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana Sumatera dari pihak pemerintah yang nanti akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan tersebut, dan sesuai dengan tupoksinya maka kemudian setelah itu Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI akan melakukan tugas fungsi pengawasan dan anggaran. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Tito Karnavian menyebut, dalam proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak, perlu penambahan personel gabungan. Setidaknya 5.000 personel perlu diterjunkan ke wilayah terdampak. Kekuatan yang ada mendapat saya harus perlu ditambah. Tambahan BKO, TNI, dan Polri. Saya waktu di Hambalang saya sampaikan kepada Pak Kapolri, bisa nggak kira-kira ditambah 5.000 lagi. Kemarin waktu itu beliau nambah 1.000 sebelum Nataru. Alasan Pak Kapolri, karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru, Natal Tahun Baru. Nah sekarang Nataru udah selesai. Mumpung sebelum Lebaran, saya ulangi sebelum Ramadan, kalau Ramadan capek nanti kerja. Fisik ini kerjanya fisik ini. Jadi harus digenjot di time window ini, di periode waktu ini. Nataru selesai, kemudian Ramadan belum masuk, kita genjot. Saya minta Pak Kapolri, saya sampaikan mohon dukungan Satgas DPR, paling nggak 5.000 lah gitu. Tito menambahkan bahwa pemerintah serta unsur terkait saat ini bekerja dalam situasi tanggap darurat. Namun demikian, proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan. Dari Banda Aceh, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Habis angke ini kebakar. Ayo, sebelah kanan kiri, Sebuah pabrik makanan di Desa Tapan, Kecamatan Kedung Waru, Tulung Agung, Jawa Timur terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat tumpahan minyak di sekitar tungku penggorengan yang tersulut api saat karyawan sedang melakukan proses menggoreng. 1 mobil pemadam, 1 armada tangki suplai air, dan 1 kendaraan rescue dari pemadam kebakaran Kabupaten Tulung Agung dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 40 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara itu, kebakaran juga terjadi di Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Tulung Agung. Sebuah rumah milik seorang lansia berusia 71 tahun terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor saat meninggalkan rumah. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah mengalami syok dan dibawa ke fasilitas kesehatan. Desa Ngebong, Kecamatan Pakel terjadi kebakaran. Objek yang terbakar sebuah rumah di sisi sampingnya atau dapur untuk tempat memasak. Petugas mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat memasak dan memastikan sumber api mati sebelum meninggalkan rumah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Dukuh Bangeran, Desa Kamulan, Blora, Jawa Tengah, Jumat malam. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah beserta isinya. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran berjibaku padamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya ke masjid. Kebakaran juga melanda sebuah gudang pengeringan kopra di kawasan pemukiman padat penduduk di Desa Kalijaten, Sidoarjo, Jawa Timur. Warga dan karyawan gudang berjibaku padamkan api dengan alat seadanya.
Api padam 2,5 jam kemudian setelah petugas kerahkan 3 unit damkar ke lokasi. Menurut saksi, api pertama muncul dari oven pengeringan kopra. Namun penyebab kebakaran masih diselidiki. Sementara akibat korsleting listrik, sebuah gudang sembako di Jalan Dharma Wangsa, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi, hangus terbakar. 9 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat proses pemadaman. Banyaknya kepulan asap membuat seorang petugas damkar mengalami sesak nafas. Tak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan.